Oke, kita lanjut untuk soal nomor 16. Nah, katanya nih ada kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah X kuadrat tambah AX tambah B dan kurva yang ini mempunyai garis singgung kurva yang sama di titik 1,6. Maka A tambah B tambah C itu sama dengan apa sih? Oke, jadi selesai kalau misalnya untuk apa namanya ya? Untuk si siapa sih namanya? Kurva itu kurang lebih seperti ini ya. Kurvanya misalnya kita terbuka ke atas ya, karena koefisiennya 1 lebih dari 0 sehingga terbuka ke atas. Kemudian ini ada kurva pangkat 3. Nah, misalkan kurang lebih seperti inilah kurvanya. Nah, katanya ini punya garis singgung kurva yang sama di titik 1,6. So berarti mereka ceritanya tuh kayak bersinggungan kurang lebih ya. Oke, kita bikin dulu. Nah, berarti kurang lebih misalkan begini bersinggungannya, sehingga kita memperoleh bahwa garis singgungnya adalah ini ya, dengan titik di sini adalah 1,6. Itu kurang lebih seperti itulah yang dimaksud soal. Nah, berarti titik 1,6 ini dilewati oleh garis kurvanya iya, dilewati oleh persamaan garis singgung iya. So, yang kita harus lakukan dulu yang paling gampang adalah di sini ada garis singgung kurva ini adalah pasti gradien ya. Ini punya gradien sendiri. Dimana gradien ini berarti f aksen 1 kalau kita masukkan. Nah, ya udah, dari ini sebenarnya bisa dua versi langsung ya nggak apa-apa ya. Misalnya untuk kalau kita masukin 1,6 ke kurvanya. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B. Berarti 6 sama dengan 1 kuadrat tambah A kali 1 ditambah B. Jadinya 6 sama dengan 1 ditambah A tambah B. Atau kita bisa bilang bahwa ini A tambah B-nya sama dengan 5 ya. Oke, sama dengan 5. Karena sama-sama dikurang 1 ya. Ini adalah persamaan pertama. Nah, sekarang kalau yang kedua, kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua ya, X pangkat 3 ditambah C tambah 1 dikali X gitu ya. C tambah 1 dikali X ditambah A, berarti 6 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah C tambah 1 kali 1 ditambah A, sehingga berarti 6 sama dengan 1 tambah C tambah A ditambah A gitu ya. C ditambah 1, ini C ditambah 1, C ditambah 1 ditambah A. Berarti dari sini kita bisa bilang bahwa A tambah C sama dengan 4 ya. Karena kan ini sebenarnya kalau kita tulis secara rinci kan jadi 6 sama dengan 2 ditambah C tambah A. Terus kemudian berarti A tambah C itu sama dengan 6 dikurang 2. Maka itu yang di atas. Ini juga sama nih. Ini hasilnya itu adalah A tambah B sama dengan 6 dikurang 1, jadinya A tambah B sama dengan 5. Nah, kemudian kan ini bisa nggak kita kerjain? Nggak bisa kan? 3 variabel cuma 2 persamaan. Berarti persamaan yang kedua atau ketiga atau keempat mungkin kalau ada dari gradien. Nah, untuk yang pertama ini kan berarti M-nya kita tahu ya bahwa berarti di sini nilai gradiennya pasti sama ya untuk garis yang pertama dan garis yang kedua. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa M1 sama dengan M2. Gitu. Nah, sekarang untuk M1 dulu. Kan berarti M1 itu sama dengan F aksen 1. Nah, alias berarti ini aja turunannya aja belum dicari kan. Oke. Untuk yang Y sama dengan yang pertama Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B. Maka kalau diturunkan maka Y aksen sama dengan 2X tambah A. Kemudian yang kedua, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C tambah 1 tambah X gitu ya. C tambah 1 kali X ditambah A. Maka hasil turunannya adalah 3X kuadrat ditambah C tambah 1. Kurang lebih seperti inilah. Nah, ya udah, berarti untuk mencari M1, maka kita masukkan hasil turunan yang kita dapat di sini, masukkan X-nya sama dengan 1 ya. Alias berarti ini kita bisa bilang F aksen F1 aksen mas 1, ini F2 aksen 1.
Sehingga kalau kita masukkan berarti 2 dikali 1 ditambah A sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah C tambah 1 ya. Berarti 2 ditambah A sama dengan 3 ditambah C. Nah, berarti A dikurang C sama dengan 3 dikurang 2. Berarti A dikurang C sama dengan 1. Ini adalah persamaan ketiganya. Barulah kita kerjakan. Easy ya, berarti persamaan 2 dan persamaan 3. Berarti A tambah C sama dengan 4. A dikurang C sama dengan 1. Kita tambah. Ya, berarti sorry. Ini kalau kita masukkan ya, untuk yang di sebelah kanannya ya, yang ini kan berarti 3 tambah 1 ya, 4 ya. Ini berarti 4 nih harusnya. Sorry. Ini 4. So 4 kurang 2 berarti 2 ya, sorry. Nah, berarti adalah persamaan ketiganya, ya udah betul. Nah, barulah kita lanjutin lagi, berarti 2 dan 3. Nah, A tambah C sama dengan 4, berarti A dikurang C sama dengan 2. Berarti kalau ditambah, maka 2A sama dengan 6, berarti A-nya sama dengan 3. Atau kalau mau nyari yang A sama C-nya juga eliminasi semua juga nggak apa-apa, karena berhubung gampang ya. Maksudnya eliminasinya nggak ribet. Ini dikurang gantian, cepret. Jadinya ini adalah 2C sama dengan 2, berarti C-nya sama dengan 1. Dengan C sama dengan 1 dan A sama dengan 3, kita bisa dapat apa? Ya, dapat yang B. A tambah B sama dengan 5, berarti kalau A-nya 3, berarti tambah B sama dengan 5. Nah, sebenarnya nggak usah dicari, nggak apa-apa ya. Nah, B sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Tapi apakah kalau nilai B, sebenarnya saya mau nanya, untuk yang ini, untuk mencari nilai A, sebenarnya wajib nggak sih? Sebenarnya nggak wajib. Kenapa? Kalian baca perintahnya. Ditanya A tambah B tambah C. Sedangkan A tambah B-nya aja udah ketemu. Udah nggak? Sama dengan 5. Berarti ini tinggal 5 ditambah C. Tambah 1 sama dengan 6. Udah kelar. Nggak usah masukin A-nya 3, B-nya 2. Nggak usah. Jadi A tambah B-nya itu udah dapat dari persamaan yang ada di sini. Kalau kalian perhatikan ya. Jadi sebenarnya untuk yang di sini sama yang di sini itu nggak wajib gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini kan kita biar tahu juga sekalian bagaimana mencari A sama B-nya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan sebenarnya nggak usah wajib. Untuk A sama B-nya nggak usah wajib dicari lagi karena A tambah B-nya sudah diketahui sama dengan 5. Dan terbukti juga A tambah B 3 tambah 2 hasilnya 5 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Nomor 17 ini katanya ada fungsi fx seperti ini yang ada di soal. Nah, ditanya adalah mencapai maksimum atau minimum gimana? Oke, berarti ini ada hubungannya dengan aplikasi turunan. Ya udah, kita cari turunannya dulu. Kalau misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 5 ya. 2x tambah 5 per x tambah 1. Nah, cara nuruninnya gimana? Tinggal pakai rumus turunan yang U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Nah, U-nya mana? U-nya yang atas. Nah, berarti U-nya sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 5. Maka U aksennya sama dengan 2X tambah 2. Kemudian untuk V-nya yang di bawahnya. V-nya sama dengan X tambah 1. Maka V aksennya sama dengan 1. Ya, untung ya gampang ya. Jadi maksudnya untung angkanya bagus gitu loh. Ya, ini hasilnya 1. Berarti F aksen X sama dengan U aksen kali V. U aksennya adalah 2X tambah 2. Dikali V-nya adalah X kuadrat tambah 2X ditambah 5. Oh ya, enggak. V-nya kan 2X, V-nya kan X tambah 1. Dikurang V aksennya 1 dikali U-nya baru X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, per V-nya adalah X tambah 1 pangkat 2. Nah, F aksen X-nya, berarti kalau ini kita kerjakan, berarti hasilnya, oke, coret-coretan dulu ya. Nah, coret-coretan dulu untuk 2X tambah 2 dikali X tambah 1. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini kalau kita duanya kita keluarin, jadinya 2 dikali X tambah 1 dikali X tambah 1.
Jadinya kan berarti 2 dikali X tambah 1 kuadrat. Nah, kan jadi lebih cepat ya. 2 kali X kuadrat tambah 2X tambah 1. So, jadinya 2X kuadrat tambah 4X tambah 2. Atau ya tinggal manual aja jawabannya ya. Kalau misalnya kalian jabarin seperti biasa kayak misalnya nih. Apa namanya? 2X kali X, 2X kuadrat. Tambah 2X, tambah 2X, tambah 2, ya hasilnya akan setara dengan yang ini ya. Ya berarti untuk yang ini berarti hasilnya adalah 2X kuadrat tambah 4X ditambah 2 dikurang dengan yang namanya X kuadrat atau ini kita keluarin, nggak usah pakai kurung lagi ya. Jadi kurungnya hapus saja. Berarti jadinya dikurang X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 per X tambah 1 pangkat 2. Berarti f aksen X-nya setara dengan yang namanya X kuadrat tambah 2X. 2 dikurang 5 adalah min 3 per. Nah ini X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah ingat, untuk mencapai nilai nilai maksimum dan nilai minimum, itu syaratnya apa? F aksen X-nya harus sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 2X dikurang 3 per X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Ya cukup yang atasnya aja dong yang 0. Sehingga dapat dibikin kesimpulan bahwa X kuadrat tambah 2X kurang 3 ini harus 0. Kalau atasnya 0 kan habis kan, berarti maksudnya kalau atasnya 0 bawahnya nggak 0 pun hasilnya 0. Ya udah, tinggal ini bikin X seperti ini ya kan. Cari dikali hasilnya min 3, kalau ditambahin hasilnya plus 2 jadinya plus 3 dikurang 1. Sehingga jawabannya ada 2. X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, berarti akan ada 2 nih, min 3 dan 1. Nah, jawaban selain min 3 dan 1 udah pasti fix salah. Set, salah. Tinggal antara B atau C. Nah, permasalahannya adalah di sini min 3 dan 1 ada dua-duanya maksimum. Nah, nggak mungkin ya kalau salah satu maksimum satu minimum, karena kalau kayak gitu pasti jawabannya ya dua-duanya bisa aja benar kan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam uji garis bilangan, kan kita mau ujinya pakai pakai uji turunan pertama aja deh. Ya, uji turunan pertama ada min 3 dan 1 ya, min 3 dan 1. Nah, untuk wilayah yang pertama di sini saya milih X lebih kecil sama dengan min 3, X-nya min 4 deh. Nah, masukinnya kemana? Masukinnya ke dalam yang ini ya. Masukinnya ke sini nih, ke hasil turunannya ya. Oke, masukinnya ke hasil turunannya. Bagaimana hasilnya? Oke, kalau dimasukin ternyata jawabannya untuk yang X sama dengan min 4 ini jawabannya adalah F aksen X-nya sama dengan, ini langsung aja ya. F aksen X-nya sama dengan 5/9. Kemudian kalau di sini X-nya sama dengan 0, F aksen X-nya sama dengan min 3/1. Ya, atau min 3 dah kalau kita bisa bilang. Nah, untuk X sama dengan 2, kalau saya masukin maka hasilnya adalah F aksen X-nya sama dengan 5/9. Berarti kalau kita lihat bahwa ini nih kalau positif naik. Ya, berarti gambar ini nih, ini naik ya, kemudian ini turun, ini lagi naik. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk X sama dengan yang di sini kalau habis naik turun berarti ini maksimum. Nah, sedangkan kalau yang di sini adalah minimum. Berarti jawabannya adalah maksimum ketika X sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau ditanya nilai maksimumnya, ya udah. Kalau untuk nilai maksimumnya, kalian tinggal bisa seperti ini. Berarti untuk nilai maksimumnya masukkan ke dalam fungsi fx yang saya kotakin di sini ya. Bukan yang dikotakin hijau ini. Tapi di kotakin yang di awal itu masukin min 3. Kemudian kalau untuk nilai minimumnya, masukkan F1. Nanti pasti ketara kalau misalnya yang F min 3 itu lebih gede daripada yang F1. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 18. Katanya ada matriks P sama dengan cos X, 2 cos X,
ini sin X, ini tan X. Nah, pertanyaannya adalah jika mutlak P ini menyatakan determinan P, maka banyaknya nilai X untuk memenuhi determinan P sama dengan 0. Oke, untuk menentukan determinan ini sama dengan 0, maka ingat kalau determinan ini, yang ini adalah yang plus, ya kalau dikali hasilnya plus, dan yang ini kalau dikali hasilnya minus. Berarti kita dapat katakan bahwa ini jadinya berarti cos X dikali tan X gitu ya, dikurang sin X dikali 2 cos X sama dengan 0. Nah, ini cos X, ini kan tan ini kita bisa rubah jadi sin X per apa? Cos X ya. Dikurang, ini jadinya 2 sin X cos X ya. 2 sin X kali cos X sama dengan 0. Nah, dimana ini kan berarti ini kita bisa coret ya. Cepret gitu. Sehingga jadinya berarti ini sin X dikurang 2 kali sin X cos X sama dengan 0. Sehingga sin X-nya kita keluarin aja karena sama-sama ada sin X. Jadi 1 dikurang 2 dikali cos X sama dengan 0. Maka akan ada 2 jawaban yang pasti. Yang pertama adalah sin X-nya sama dengan 0, dan 1 kurang 2 cos X sama dengan 0, berarti min 2 cos X sama dengan min 1, berarti cos X-nya sama dengan 1 per 2. Nah, kita perhatikan untuk batasnya 0 sampai 180 ternyata ya. 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 180. Ini akan mengcover kuadran 1 dan kuadran ke-2. Nah, berarti benar nggak sih kalau kuadran 1 sama kuadran 2 sin X-nya itu ada yang 0 atau cos X-nya ada yang plus? Betul semua. Berarti dari sini kita bisa pakai semua. Ya udah, kita tinggal kerjakan. Yang pertama untuk sin X sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa grafik sin X itu seperti ini ya. Jadi kalau saya lebih prefer kalau misalnya untuk menentukan nilai sin X itu berapa, kalau ada batasnya itu saya lebih enak kalau pakai grafik. Nah, kita tahu bahwa grafik sin X itu seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk grafik ini kan 0, ini adalah 90, 180, ini adalah 270, ini 360. Nah, ternyata sin X itu 0 ketika ada 2. Yang pertama ini akan ada 2 ya, atau yang gini aja deh. X1-nya sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan 180. Karena 180 sama 0 ini masih bisa dipakai di sini. Nah, yang kedua, ini untuk yang sin X sama dengan 0, X-nya udah kelar. Ternyata ada 2 untuk X-nya. Ada yang 0, ada yang 180. Nah, untuk cos X sama dengan setengah, ini juga saya lebih prefer kalau pakai grafik. Nah, Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan 0, ini 90, ini 180, 270, 360. Kalau kalian perhatikan untuk range seperti 0 sampai 180, cos X sama dengan setengah cuma 1. Ada di mana? Nih, ada di sini kurang lebih. Ya. Kalau yang ini kan ada di sini dan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, X-nya berapa lebih tepatnya? X-nya itu sama dengan 60. Berarti banyaknya nilai X yang memenuhi mutlak X gitu ya, mutlak P sama dengan 0 ya. Maka jawabannya ada di 3. 0, 6, dan 180. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi kalau misalnya ini, karena saya menanya, apakah ini adalah sesuatu yang pasti harus kita cari? Nah, untuk yang saya kotakin ini nggak wajib dicari. Kenapa? Karena kalau dengan cara kalian menggambar grafik, itu kalian udah tahu cos sin X 0 ada nggak? Ada ternyata. Ada di sini, di sini dan di sini. Ya, atau kita pakai merah. Di sini dan di sini. Ini sin X sama dengan 0. Udah ada 2 titik. Tapi kita nggak peduli ya. Titiknya itu X-nya berapa. Nggak apa-apa. Yang penting tahu ternyata sin X sama dengan 0 itu ada 2 titik. Berarti ada 2 jawaban.
Sedangkan untuk yang kedua, cos X itu sama dengan setengah, cuman ada 1 di sini. Ya udah, berarti 1, 2, 3. Udah, jawabannya langsung 3 aja nggak apa-apa. Tanpa kalian harus ribut mencari nilai X-nya berapa aja sih, gitu loh. Terkecuali pertanyaannya diganti seperti ini, karena bisa aja jumlah semua nilai X. Baru ini biasanya dalam bentuk pi biasanya. 0 tambah 180 tambah 60. 0 ditambah, ini nggak usah nolnya. Ini adalah pi ditambah 1/3 pi. Jadinya adalah 4/3 pi. Jadi jumlah semua nilai X-nya adalah 4/3 pi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke nomor 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Jika 2 log AB sama dengan min 1 dan 2 log A per B log 2 sama dengan min 6. Oke, berarti dikasih tahu ada 2 persamaan. Yang ditanyakan adalah memiliki akar-akar ini. Akar-akar ini dan ini. Oke, adalah apa persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini A tambah B ya, B tambah A atau A tambah B itu kan kalau misalnya A tambah B sama B tambah A itu nggak ngaruh ya. Dan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama-sama pangkat 3. Nah, disinilah kenapa alasan A sama B-nya tidak ditentukan mana yang lebih besar atau yang kayak gimana syaratnya. Karena mereka mempunyai, kalau kalian tukar A sama B-nya no problem gitu. Ya, langsung kita lanjutkan. Nilai A sama B itu dicari dari yang saya kotak yang warna merah ini. 2 log AB sama dengan min 1. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah 2 log A per B log 2 sama dengan min 6. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau di sebelah kiri ini kalian bisa cari ya nanti. Nah, banyak ya bentuknya sebenarnya, bisa kalian cari langsung A kali B-nya berapa atau dipecah. Oke, sekarang gini. Sekarang kalau dari sini yang paling pasti yang kita bisa otak-atik dulu ya, yang udah pasti disederhanakan tuh yang di sebelah kanan ini. Nah, 2 log A dibagi dengan yang namanya B log A, B log 2 sama dengan min 6. Nah, di mana kan kalau kita mau hitung atau mau segala macam tuh kan harusnya lognya sama dong. Masa di sini 2 log, masa di sini B log. Nah, di sini kita tahu bahwa sifat logaritma ini adalah 1 per 2 log B sama dengan min 6. Jadi 2 log A sama dikalikan dengan yang namanya ini 2 log B per 1. Ya udah 2 log B kan sama dengan min 6. Nah, karena berhubung bentuk seperti ini kita nggak bisa otak-atik. Nah, berarti di sini yang kita harus rubah jadinya bentuknya begini. 2 log A tambah 2 log B, karena kan kalau dikali dalamnya, jadi kan gini nih. Kalau dalam begini dikali, maka bisa dijabarkan menjadi penjumlahan. Tapi kalau kayak gini nggak boleh ya. Kalau dirubah jadi penjumlahan nggak boleh. Nah, jadi bentuknya yang begini. Nah, terus kan katanya ada beberapa bentuk. Nah, satu lagi bentuk yang bisa kita pakai sebenarnya yang kayak gini. 2 log AB sama dengan min 1. Berarti kan 2 log AB sama dengan min 1 dikali 2 log 2. Atau berarti 2 log AB itu sama dengan 2 log 2 pangkat min 1. Kita balikin dari sifat pangkatnya. Kalau pangkatnya kan dimajuin ya, kalau ada pangkat, ini kebalikannya. Sehingga A dikali B ini sama dengan 2 pangkat min 1 alias atau A kali B ini sama dengan 1/2. Sehingga kita bisa dapat katakan bahwa A itu adalah 1/2 B atau B itu sama dengan 1/2 A. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, cuman kalau kita pindah ke yang sebelah sini, kalau kita punya kayak gini, malah riweuh ngeliatnya. Ya, lebih gampang yang ini. Kenapa? Kalian perhatiin. 2 log A tambah 2 log B. Berarti ini kita ibaratkan sesuatu
tambah sesuatu, ya, P tambah Q sama dengan min 1. Sedangkan di sini P dikalikan dengan Q sama dengan min 6. Tebak berapa? Dikali hasilnya min 6, kalau ditambahin hasilnya min 1. Berapa? Ya udah jelas. Yang pertama ini berarti kita bisa bilang bahwa kesimpulannya P itu adalah min 3 dan Q-nya adalah 2. Nah, berhubung di sini A sama B-nya tidak disyaratkan, berarti kalau saya mau tukar no problem. Ya udah, karena di sini saya bilang 2 log A itu adalah P, berarti di sini kita rubah. Ya, kita rubah. Jadinya 2 log A itu sama dengan min 3. Berarti A itu sama dengan 2 pangkat min 3. Sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, kemudian kalau untuk yang Q, berarti 2 log B sama dengan 2. Berarti B-nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya udah, dari mereka berdua ya tinggal kita masukkan aja. Berarti persamaan kuadratnya X dikurang 1/8 dikalikan dengan X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi itu X dikurang A dikali X dikurang B sama dengan 0. A sama B ini adalah faktor-faktornya ya. Gitu. Oke. Tapi bukan, wait, bentar, dilihat dulu. Di sini nggak langsung begini, tapi harus dicari dulu ya 8 dikali AB-nya. Oke. Yang pertama 8 dikali A, 8/3 dikali A tambah B dikurang 9. Berarti di sini jadinya 8/3 dikali A tambah B berarti 1/8 ditambah 4 dikurang 9. Jadinya 8/3 ini per 8, 1 ditambah 32 dikurang 9. Jadinya berarti 8/3 dikali 33/8 dikurang 9. Coret 1, coret 11, coret 1, coret 1. Jadi 11 kurang 9, 2. Berarti faktor yang pertama atau X1-nya ya, ini kita bisa bilang 2. Kemudian yang X2 adalah A tambah B per 3A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Berarti A-nya adalah 1/8 ditambah 4 per 3 dikali 1/8 pangkat 3 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa 1/8 tambah 4 ini tadi udah kita ketemu bahwa 33/8 ya. Oke, ini 33/8 dibagi dengan 3. Nah, ini bisa kita akalin dengan cara apa nih? Itu kayak gini. Nah, begini. Sekarang kalau misalnya 1/8 pangkat 3 dikalikan dengan 4 pangkat 3 ini adalah 1/8 dikali 4 pangkat 3. Jadinya ini 1, ini 2, sehingga ini setara dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Ya udah, kita masukin nih 1/8 nih di sini. Nah, dikali 1/8. Nah, oke, dikali 1/8. Jadinya 33/8 dibagi dengan yang namanya 3/8. Berarti 33/8 dikali 8/3, jawabannya adalah 11. Sehingga bentuk persamaan kuadrat yang bakal kita cari adalah X kurang 2 dikali X dikurang 11 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 11X min 2X plus 22 sama dengan 0. Berarti jadinya X kuadrat min 13X min plus 22 sama 0. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Nah, jadi untuk yang jawabannya adalah yang B. Nah, untuk yang di sini bukan salah ya, tapi nggak bisa untuk pemakaiannya kurang tepat aja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita masukin, kalau mau ya nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya 2 log A dikali 2 log 1/2A sama dengan min 6. Terus habis itu dirubah lagi jadi setengah dikali A pangkat min 1. Atau 2 pangkat min 1 juga boleh. Ya, sebenarnya sama aja nggak apa-apa. Nah, oke, kalau misalnya mau pengen penasaran, ini intinya jawabannya begini ya. X kuadrat dikurang 13X tambah 22 sama dengan 0 dengan proses mencari X1 dan X2-nya kurang lebih seperti ini. Dan yang kita pakai persamaannya adalah yang kita rubah jadi yang bentuk tambah ya, bukan yang dalam bentuk seperti ini, mencari B sama A-nya. Nah, oke.
Sekarang kalau misalnya ini kita rubah ke dalam bentuk yang satu lagi, misalnya ini kita bisa kita kerjain. Oke, ini bakal saya hapus, tapi intinya nanti ketemu A-nya itu pasti 1/8 dan B-nya itu 4. Nggak mungkin beda. Kalau sampai beda berarti kemungkinan besar ada yang salah. Nah, oke, dari sini kalau misalnya kita masukkan ke sini, maka kan jadinya 2 log A dikali 2 log 1/2 dikali 1/A gitu ya. Nah, sama dengan min 6. Berarti ini kan 2 log A dikali, nah ini sebenarnya kan jadi 2 log A, 2 log setengah ditambah 2 log 1/A. Nah, biar kalian penasaran kenapa kok nggak pakai yang ini gitu loh. 2 log A sama dengan ini dikali 2 log 2 pangkat min 1 ditambah 2 log A pangkat min 1 sama dengan min 6. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan berarti jadinya 2 log A ya, 2 log A dikali min 1 ya, min 1 dikurang 1 kali 2 log A sama dengan min 6. Ya udah, berarti ini jadinya min 2 log A ya. Min 2 log A ditambah 2 log A kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga jadinya 2 log A kuadrat ya, 2 log A kuadrat dikurang log 2 log A ditambah 6 sama dengan 0. Tinggal difaktorin. Nah, makin panjang kan ya caranya kan, makanya kenapa saya bilang nggak terlalu worth it untuk pakai cara kayak gini. Ini kalau dilanjutin jadinya 2 log A dikali hasilnya 6 kali tambahin hasilnya min 1, yaitu adalah min 3. Berarti 2 log A plus 2 sama dengan 0. Sehingga jawabannya 2 log A sama dengan 3, dan di sini 2 log A-nya sama dengan min 2. Berarti di sini A-nya sama dengan berapa nih? 2 pangkat min 2 sama dengan min 1/4. Sama dengan 1/4. Kalau di sini adalah 2 pangkat 3, berarti A-nya sama dengan 8. Nah, dicek kalau misalnya A-nya 8, nah kalau A-nya 4, maka 1/4 berapa tuh hasilnya gitu loh. Nah, dari yang pertama, kalau misalnya kita masukin 1, kalau A-nya sama dengan 8, maka B-nya sama dengan 1/2 kali 8 sama dengan 1/16. Sekarang kalau ini kita masukin A-nya sama dengan 1/4, maka B-nya adalah 1/2 dikali 1/4. Berarti sama dengan ini 2. Nah, ternyata yang bisa kita masukkan adalah yang 2 sama 1/4. Sorry. Ini ada yang kebalik ya. Ini harusnya ini minus ya, minus. Ini minus, kemudian ini minus, ini plus, sehingga berarti ini jadinya kebalik ya. Ini plus, ini minus. Oke, wait bentar. Ini kita ke bawahin dikit karena di sini ada yang salah ya. Jadi nanti bawahnya kita hapus saja. Nah, ini jadinya berarti 2 log A kuadrat ditambah 2 log A dikurang 6 sama dengan 0. Jadi ini ketukar nih. Harusnya ini plus 3 sama min 2. Gitu loh. Ini jadinya min 3, 2 pangkat min 3 1/8. Nah, oke. Sehingga kita ternyata kalau kita hitung, ini jadinya plus 3, ini min 2, ini min 3, ini min 3, jadinya 1/8. Ini 2, berarti A-nya 2 pangkat 2, A-nya sama dengan 4. Nah, ketika kalau kita masukkan, ya, kita masukkan ketika A-nya sama dengan, coba kalau kita masukkan A-nya sama dengan 1/8, berarti ini kan sama aja kayak B itu sama dengan 1/2 kali 1/A ya. Berarti sama dengan 1/2 dikali 1/8. Jadinya berarti B-nya adalah setengah dikali 8 sama dengan 4. Terus kalau di sini A-nya 4, maka B-nya sama dengan 1/2 kali 1/4. B-nya sama dengan 1/8. Toh, ternyata sama kan? Cuman ketukar doang. Kalau versi 1, A-nya 1/8, B-nya 4. Kalau yang kedua, A-nya 4, B-nya 1/8. Sama kayak tadi. Boleh saya tukar antara P dengan Q-nya. Gitu loh. Ternyata malah makin ribet kan kalau ngitungnya pakai kayak gini. Cuman kalau misalnya kalian kepikirnya kayak gini ya nggak apa-apa, no problem. Saya nggak ngelarang kok. Karena
nanti kalau kerjaan soal itu kan kadang-kadang entah ada pressure apa segala macam, kita nggak tahu, yang menyebabkan kita harusnya biasanya bisa kerjanya cepat malah bisa kerja lama gitu ya. Yang penting kalian paham konsep dasarnya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 20. Nah, diketahui bahwa akar-akar persamaan x kuadrat dikurang b kuadrat x ditambah c sama dengan 0. Katanya punya akar p dan 3q. Oke, tapi hasilnya kan x1 sama x2 ya. Nah, x1-nya adalah q dan 3q, sorry. Q dan x2-nya adalah 3q. Nah, jika 1, jadi di sini ada pernyataan lagi kalau 1, B, C kurang 4 itu membentuk barisan geometri, ternyata ditanya adalah nilai min B kuadrat ditambah C dibagi Q. Oke, berarti kita harus cari dulu. Nah, berhubung variabel Q-nya juga belum ada, ya kan? Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai yang ada Q di sini, sekarang kan ini kita tahu ya bahwa kalau udah kayak gini itu pasti kemungkinan besar kita hubungkan dengan yang namanya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, dimana untuk A di sini sama dengan 1, B-nya min B kuadrat, dan C-nya adalah C. Oke, berarti X1 tambah X2 berarti Q tambah 3Q sama dengan min dari min B kuadrat per 1. Jadinya berarti 4Q sama dengan B kuadrat. Oke, B kuadrat nih. Nah, sekarang kita kerjakan lagi kalau X1 dikali X2 sama dengan C per A. Berarti Q dikali 3Q sama dengan C per A. Ya udah, berarti C per 1. Berarti 3Q kuadrat sama dengan C. Gitu loh. Nah, kemudian dari yang kanan ini kita bisa katakan bahwa ini kan pasti punya rasio ya. R1 dan ini adalah R2, di mana R1-nya itu sama dengan R2 sama, berarti B per 1 sama dengan C kurang 4 per B. Sehingga jadinya B kuadrat sama dengan C kurang 4. Nah, sehingga kita kan punya dua persamaan di sini ya. 1, 2, dan ini adalah yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana tinggal kita menghubungkannya? Sekarang dari yang kalau kita hubungin 1 dan 3, berarti 4Q sama dengan B kuadrat, sama dengan C kurang 4 dong, gitu kan. Nah, sedangkan untuk mencari sedangkan C-nya itu setara dengan 3Q kuadrat. Berarti ini 4Q sama dengan C kurang 4, berarti 4Q sama dengan 3Q kuadrat dikurang 4. So, 4Q ini kita bikinnya sama dengan ya 3Q kuadrat dikurang 4 sama dengan 4Q. Sehingga 3Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 4 sama dengan 0. Dikali nih hasilnya min 12. Nah, cari dikali hasilnya min 12 kalau ditambahin hasilnya min 4. Yaitu adalah min 2 dan min 6 dan 2. Sehingga jadinya 1/3 dikalikan dengan Q dikurang 6 dikali Q plus 2 sama dengan 0. Sehingga ini 3Q ya. Itu 3Q. 3Q dikurang 6 dikali 3Q ditambah 2 sama dengan 0. Yang bisa kita hitung adalah yang di sini aja nih. 1, ya kan? Ini kita bagi sama-sama 3, ini 1, ini 2. Berarti Q kurang 2 sama dengan 0. Dan 3Q tambah 2 sama dengan 0. Dan Q-nya di sini sama dengan 2. Dan di sini Q-nya adalah min 2/3. Ya udah, terbukti ya. Kalau Q-nya 2 dan min 2/3. Nah, setelah ketemu Q-nya 2 dan Q-nya min 2/3, sekarang apakah semuanya bisa dipakai? Tentu tidak. Kenapa? Oke, be careful. Set. B kuadrat sama dengan 4Q. Berarti B kuadrat, berarti 4Q ini hasilnya selalu negatif. Dari sini kita tahu bahwa 4Q hasilnya positif, kok negatif sih, hasilnya pasti positif. Sekarang supaya hasilnya positif, maka yang memenuhi akan ini tidak boleh. Kalau kita masukin masa B kuadrat sama dengan min 8/3 toh, atau salah kan.
Nah, sama untuk kalau yang C masih mungkin ya. Kalau C di sini nggak wajib pasti positif karena apa? Karena kalau di C ini tergantung sama Q-nya nih, gitu loh. Kalau Q-nya minus ya nggak apa-apa, C-nya pasti bisa positif. Oke, berarti di sini kita udah punya informasi bahwa Q-nya itu yang kita pakai adalah 2. Maka dengan Q 2, dengan Q sama dengan 2, maka kita dapat info B kuadrat sama dengan 4Q. Berarti B kuadrat sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Karena berhubung di sini udah B kuadrat, berarti di sini langsung kita masukin min 8. Ditambah C-nya. Nah, C-nya itu adalah 3Q kuadrat katanya. C-nya sama dengan 3 dikali Q kuadrat, berarti dikali 2 pangkat 2. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Berarti ditambah 12. Per Q-nya ya 2. Berarti jawabannya adalah 4/2 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Atau misalkan kalau kalian mau ngerjain di sini udah pakai persamaan, kan kita tahu bahwa B itu adalah 4Q ya. Nah, jadinya kalian boleh seperti ini sebenarnya. Min 4Q ditambah 3Q kuadrat per Q. Nah, sedangkan kita tahu bahwa semuanya kan punya Q nih. Berarti ini yang atas itu kita faktorkan jadinya min 4 ditambah 3Q per Q. Sehingga kita coret. Kalau udah berarti sebenarnya min B kuadrat tambah C per Q itu setara dengan yang namanya 3Q dikurang P. Sehubung udah Q-nya ketemu 2, ya 3 dikali 2 dikurang 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. So, dengan mengikuti jalur yang hijau ini, maka yang ini tidak perlu repot-repot dilakukan. Dan tidak perlu repot-repot untuk waspada nilai Q-nya yang dipakai positif apa. Ini wajib ya pasti. Karena kan untuk memenuhi semua persamaan ya. Soalnya kalau kita masukin min 2/3, jawabannya ada nggak? Coba kita cek ya. Oke, berarti ini kalau kita masukkan 3 ya. 3 dikali min 2/3 dikurang 4. Ternyata min 2 dikurang 4 nih ternyata. Min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Oh, ternyata emang nggak ada gitu ya. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Jawabannya 2 ya, yang E. Jadi kalian boleh mengikuti yang proses yang hijau. Jadi kalau untuk menggunakan yang hijau di sini, kalian nggak usah repot-repot menentukan nilai Q dan C, tapi kalian harus pertimbangkan yang di sini tetap harus dipertimbangkan. Ya. Oke, sekian untuk pembahasan soal UTUGM untuk Matdas ya dengan kode 585. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya nggak ada yang mungkin ada yang nggak paham atau mungkin ini, tinggal kalian tulis di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Don't forget to like and subscribe.